Ustadz, saya mendengar bahwasanya wakaf itu berbentuk tanah. Lantas bagaimana dengan wakaf uang tunai? Namanya sekarang adalah wakaf naqdi, wakaf duit. Jadi diwakafkan uang, nanti uang itu akan dibelikan ke barang. Maka dia akan terus terpakai. Diberikan ke semen, diberikan ke ini, diberikan segala macam. Maka dia akan terus terpakai. Jangan pernah khawatir, maka dia akan tetap mengalir. Iza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yuntaba'u bih, shadaqatun jariyah, waladun salihun yad'ulah. Maka tetaplah beramal jariyah. Apakah hukum berwakaf yang diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai kepada almarhum? Sampai? Mana dalilnya? Enak aja katakan sampai tak sampai, sampai tak sampai. Memangnya udah ada reportnya dalam HP. Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, naam, ummi matat, ummi, my mother, matat, meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, silakan kau bersedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, wakafkan satu sumur air minum yang steril langsung di tempat rumah makan. Begitu langsung air keluar, langsung bisa diminum dengan pH tinggi. Ini bagus. Menyalakan air minum. Sedekah yang paling bagus adalah wakaf air minum. Yang sudah diwakafkan mesti diminum. Mana contohnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Susah diceritakan dengan kata-kata. Bagaimana kalau kami berikan semen? Bagaimana kalau kami berikan kubah? Sedang air minum aja sampai, apalagi semen, apalagi kubah. Apa hukumnya bila kami tahu perihal wakaf tapi kami tidak mau berwakaf? Apa saja ancamannya dalam Islam, Pak Ustadz? Orang yang sudah tahu tapi tidak beramal, di akhirat nanti akan ditanya tentang 4. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an 4. Seorang hamba akan ditanya di akhirat tentang 4. Tak akan bergerak kakinya sampai ditanya 4. Pertama, an umrihi fima afnah, umur kemana saja sudah kau pakai. Kedua, an ilmihi fima amil, kau sudah tahu wakaf kenapa tak kau amalkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fifa anfaqah, harta kau dapat dari mana, kau pakai kemana. 4, an jismihi fima ablah, badanmu, telingamu, matamu, kemana saja kau gunakan. Berwakaflah, berwakaflah, berwakaflah. Apakah harta yang kami wakafkan bisa mendatangkan manfaat untuk anak cucu kami kelak? Adakah hak mereka atas harta wakaf yang kami keluarkan itu? Harta yang sudah diwakafkan, la yurasu wa la yuba'u wa la yuhabu. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual. Ada yang mau kujual nih tanah 2 hektar. Mana? Itu yang kuwakafkan kemarin. Tak bisa. La yurasu, tak bisa diwariskan. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. La yuba'u, tak bisa dijual. Maka wakafkan, itu dipakailah oleh terus generasi. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ard. Selama langit di atas, selama bumi di bawah, maka harta wakaf tidak akan terganggu. Makanya pemerintah Republik Indonesia membuat sekarang namanya Undang-Undang Wakaf. Bapak ibu yang sudah berwakaf, supaya jangan sampai dijual orang atau berperkara di pengadilan, dituliskanlah akta ikrar wakaf namanya di kantor KUA. Jadi saya beberapa waktu lalu ke kantor KUA mau ngurus akta ikrar wakaf, dipoto sama kawan, diuploadnya ke YouTube, diuploadnya ke FB. Ustadz Somad di kantor KUA. Disangkain pula saya ngurus surat nikah. Padahal di kantor KUA itu sekarang akta ikrar wakaf. Dengan ini kuwakafkan tanah ini 2 hektar untuk pesantren tunai, aku terima, dituliskan. Maka tidak lagi bisa diganggu gugat oleh ahli waris. Semoga antum selalu sehat walafiat Pak Ustadz. Amin. Bagaimana cara supaya pandai ceramah macam Ustadz? Apa? Saya tamat dari Maroko tahun 2007. Lahir 1977,
Pulang dari Maroko 2007. Pas umur 30 tahun. Tidak pernah ceramah sekalipun. Tak tahu saya macam mana ceramah. Muhadharah dulu di pesantren pernah. Tapi muhadharah itu kan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra'isul jalasa fi hadhil munasabati sa'idati nasla hayya nasku hayya bina naskurul azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan kaminatan wa kani kan beda sama menghadapi pesantren. Nah, tuh. Jadi saya belajar cemana caranya ceramah ini. Maka saya tengoklah gaya-gaya penceramah. Salat saya di masjid, saya tengok. Oh, ada ustadz di Pekanbaru tuh, ustadz nomor 1, namanya Dr. Mustafa Umar, tamat Gontor. Dia ceramah tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, tapi semua orang terpukau. Wah, besok pas saya diundang, saya pakailah gaya dia. Jamaah sekalian, bagaimana sekarang? Tiba-tiba 5 menit sudah itu, semua jamaah tertidur. Ini tak bisa. Saya ikutilah dia, datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum Dr. Mustafa Umar. Waalaikumsalam. Saya baru pulang dari Maroko nih Ustadz. Ya, saya mau ikut Ustadz. Ya, ayo. Dibawanya saya ke TVRI. Langsung dibawanya ke TV. Sampai di TVRI itu diajar senam muka. Jadi rupanya muka kita ini kaku kalau ceramah. Maka supaya jangan kaku, senam dulu. Dah. Habis itu pakai peci. Peci hitam, pakai baju putih, pakai jas. Oh, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa TVRI Riau Kepri, berikut ini marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Udah itu aja. Kerja saya membuka aja. Nah, buka. Nanti pas sudah agak-agak mau habis, panggil lagi. Demikianlah tadi, mudah-mudahan kita manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berproses. Nah, adik-adik latihan terus, latihan.